Karena ini bukan acara manusia Tuhan, tapi kami mau Tuhan ada perjumpaan pribadi Tuhan antara kami dan Engkau. Kami tahu Tuhan ada kekuatan yang baru Tuhan saat kami tenggelam di dalam hadirat-Mu. Bersihkan sayap-sayap kami Tuhan, hapus setiap keletihan kami Tuhan. Berikan Tuhan kesegaran untuk tubuh, jiwa dan roh kami pagi ini. Mari Tuhan, kiara labasi, kiara lalalala, kiara lalalala, pasaka yara lalalala, kiara lalalala, pasaka yara lalalala, basunuku yara lalama, kiara lalalala, basandi. Yara la 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 basunuku yara namase. Yara la 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 basanaka yara. Sheneke la 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 basaka yara. Yara basene kayara namo. Penuhi Tuhan dengan kekudusan-Mu, dengan kemuliaan-Mu. Nyatakan Tuhan kebesaran-Mu di tengah kami. Beriku hati yang mau menyembah-Mu, beriku hati memuji-Mu, mengucap syukur kepadamu Tuhan. Oh, sebab Kau layak terima pujian dan hormat kami. Hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak Tuhan. Bertahtalah Tuhan atas pujian kami, atas hidup kami. Biar tempat ini dipenuhi kemuliaan-Mu. Biar hidup kami dipenuhi karwastu penyembahanku di hadapan Sang Raja yang duduk di tahta, membumbung naik korban hidupku, suatu korban yang hidup dan berkenan. Kebunnya aku jadi kekasih Raja, dicurahkannya isi hatinya. Aku jadi sahabat Raja. Penyembahanku di hadapan Sang Raja yang duduk di tahta,
kehadiran Yesus Rajaku. Di bawahnya aku mengiring jolingnya, aku memerintah bersama Dia, mengampuni duka doaku. Kehadiran Yesus Rajaku, di bawahnya aku mengiring jolingnya, aku memerintah bersama Dia. Mari naikkan syukur di hadapan Tuhan pagi ini. Sembah nawastu penyembahanku di hadapan Sang Raja yang duduk di tahta. Ucapkan syukurmu, mengkumpul dari korban hidupku, suatu korban yang hidup dan berkenan. Kabutnya aku jadi kekasih Raja, dicurahkannya isi hatinya, aku jadi sahabat Raja, mengampuni duka doaku. Kehadiran Yesus Rajaku, di bawahnya aku mengiring jolingnya, aku memerintah bersama Dia, mengampuni duka doaku. Terimalah Tuhan ucapan syukur kami, pengagungan kami, sebab Engkau Tuhan yang setia, tak pernah sedetik pun Kau tinggalkan kami Tuhan. Terima kasih buat jaminan-Mu, terima kasih buat anugerah-Mu, terima kasih buat berkat-Mu Tuhan.
lebih dalam Tuhan. Bahwa kami masuk lebih dalam ke ruang Maha Kudus-Mu Tuhan. Kami gak mau hanya ada di pelataran Tuhan. Kami rindu Tuhan, Kau nyatakan isi hati-Mu, Kau nyatakan kerinduan, nyatakan Tuhan. Lingkupi kami Tuhan dengan kuasa darah. Layakan kami menghampiri, layakan kami Tuhan. Tutup bungkus kami Tuhan. Darah Yesus yang menutup bungkus setiap kami, mentahirkan kami, melayakkan kami. Pasana ya la basu. Ya na mo. La basu. Ketika anugerah dari bersatu dan saling berpadu, gelora cinta juga pengabdian, saling memanggil seruan nama-Mu. Kau bawa kami di kedalaman dalam samudera hikmat-Mu. Besar kemuliaan-Mu, agung pribadi-Mu. Maha Kudus-Ku menyembah-Mu. Dan ini bersatu dan saling berpadu, gelora cinta juga pengabdian, saling memanggil serukan nama-Mu. Kedalaman iman, dalam luas samudera hikmat-Mu. Besar kemuliaan-Mu, agung pribadi-Mu. Sang Maha Kudus-Ku menyembah-Mu.
kuasa-Mu Tuhan, membersihkan hati kami, pikiran kami, bersihkan semua kekotoran, semua noise yang ada dalam hidup kami, bersihkan Tuhan. Setiap keraguan, setiap kebimbangan yang membuat iman kami goyah, dibersihkan dari hidup kami. So
bagimu. Bagimu kemuliaan, bagimu kuasa selamanya. Bagimu hormat, bagimu kemuliaan, bagimu kuasa selamanya. Kami boleh punya iman yang bulat di hadapan. Tolong kami Tuhan. Kiara basana kaya, kira labasu, kira labasane. Buat kami percaya akan setiap janji-Mu, setiap firman yang sudah Kau ucapkan di tengah-tengah kami. Buat kami percaya Tuhan, buat kami percaya kami sudah menerima jubah Yusuf. Buat kami percaya berkat Isaka, berkat Sebulon sudah menjadi bagian kami. Oh, Kiara Baso, kami tahu janji-Mu ajaib, janji-Mu sangat spektakuler Tuhan. Kiara lalalala basakaya, tolong kami Tuhan, untuk kami boleh meresponi dengan benar. Kami boleh percaya akan setiap janji-Mu, setiap berkat-Mu Tuhan. Biar iman kami menjadi berbuah, iman kami berbuah di dalam Engkau. Ya la 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 masoko ya la 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 ya la 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 maso ya la 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 maseke. Hira
Mari saudara, nyatakan isi hatimu, nyatakan jujur kepada Tuhan, nyatakan akui ketidakmampuan kita, akui di hadapan Tuhan, taruh di bawah kaki Tuhan. Kami tidak dapat jalan sendiri. Tuhan, kami perlu Engkau Tuhan. Kami perlu yang supranatural, yang ilahi. Engkau tahu dalam hidup kami. Yang ilahi Tuhan, taruh benih yang ilahi dalam hidup kami. Kami tahu kami tidak mampu Tuhan, tapi firman-Mu berkata kami dapat melakukan segala sesuatu bersamamu Tuhan. Engkau sanggup melakukannya untuk kami. Yang tidak mungkin menjadi mungkin, yang tertutup menjadi terbuka. Setiap kelemahan dirubah menjadi kekuatan. Usaha yang kecil menjadi besar di dalam nama Yesus. Engkau yang memperlipat kali gandakan, Engkau yang memperlipat kali gandakan. Kami perlu sentuhan tangan-Mu, kami perlu Engkau, kami perlu Engkau Tuhan. Nyatakan Tuhan, kami perlu sentuhan tangan-Mu Tuhan. Kami perlukan keajaiban. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan turut campur-Mu Tuhan. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlukan Tuhan. Engkau dengar setiap kerinduan kami yang sudah kami naikkan di hadapan-Mu kemarin Tuhan. Kami perlu Engkau. Kami percaya Tuhan, minyak berlipat kali gandaan itu Tuhan akan terjadi dalam hidup kami. Setiap kerinduan, setiap doa kami, Engkau yang akan memperlipat kali gandakannya Tuhan. Kami perlu Kau, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban. Mari Engkau yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, percayalah Tuhan masih ada, mujizatnya masih ada. Asal Engkau percaya dengan iman yang bulat dan tidak meragukannya. Percaya Tuhan akan menyembuhkan hidupmu hari ini, saat ini. Kami perlukan keajaiban. Kuasa-Mu masih sama Tuhan, dulu, sekarang, dan selama-lamanya.
masih sama Tuhan. Dapat jalan sendiri. Ku percaya mujizat masih ada, Tuhan masih ada. Kami perlukan keajaiban. Sembuhkan, kesembuhan terjadi, kesembuhan terjadi, dipulihkan tubuhmu, dipulihkan di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Setiap sakit penyakit menyingkir dari hidup kami. Kesembuhan, alirkan Tuhan. Kuasa-Mu tidak terbatas ruang dan waktu. Semua yang streaming saat ini, kami percaya Engkau ada di samping setiap kami. Engkau yang menjamah kami, bukan orang lain, bukan manusia, tapi tangan yang berkuasa, tangan yang berlubang paku, tangan yang mempunyai kuasa untuk menyembuhkan. Ya la. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan. Amin Tuhan. Tuhan yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Mari nyatakan, akui, yang kami tahu hanya Kau yang sembuhkan segala sesuatu. Yang kami tahu, yang kami tahu hanya Yesus. Pulihkan segala sesuatu. Yang kami tahu, yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlukan Tuhan. Kami perlukan keajaiban. Berkati usaha kami Tuhan. Kalau ada di antaramu yang sedang mengalami kesulitan ekonomi, mari minta Tuhan menyentuh pekerjaanmu, menyentuh tanganmu, sehingga apa yang kau kerjakan menjadi berhasil, menjadi besar, berlipat gandaan terjadi dalam usahamu. Kami perlukan keajaiban. Keluarga-keluarga yang sedang mengalami keretakan, mari berdoa. Tuhan sanggup memulihkan keluargamu. Tuhan akan memulihkan keluargamu. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Ku yakin dan percaya Kau sanggup mengubah malam menjadi siang. Ku yakin dan percaya Kau sanggup mengubah
beban menjadi. Ku yakin dan percaya Kau sanggup mengubah malam menjadi siang. Ku yakin dan percaya Kau sanggup mengubah beban menjadi berkat. Mari berjalan dengan iman. Berjalan dengan imanku padamu, ku dengar suaramu dan aku percaya. Terima janji-Mu dalam hidupku. Dan ku nyatakan Kau Tuhan. Ku yakin dan percaya menjadi siang. Ku yakin dan percaya Kau sanggup mengubah beban menjadi. Ku yakin dan percaya, amin Tuhan, Kau sanggup mengubah malam menjadi siang. Mari sekali lagi ingatkan, berjalan dengan iman. Aku berjalan dengan iman padamu, ku dengar suaramu dan aku percaya. Janji-Mu dalam hidupku, ku melihat dan ku nyatakan Kau Tuhan. Ku yakin dan percaya, amin, Kau sanggup malam menjadi siang. Ku yakin dan percaya Kau sanggup mengubah beban menjadi berkat. Ku yakin dan percaya
percaya keajaiban tidak ada batasnya. Dan kami percaya janji-Mu selalu akan digenapi. Engkau Tuhan yang tidak pernah terlambat. Engkau Tuhan yang tidak pernah terlalu cepat. Engkau selalu tepat waktu, Tuhan. Tuhan tak pernah terlambat dan tak pernah terlalu cepat. Percaya saudara, Tuhan selalu tepat waktu dan tak pernah Dia ingkar janji. Tuhan tak pernah terlambat. Waktu Tuhan, waktu yang terbaik, dan tak pernah terlalu cepat. Tuhan selalu tepat waktu dan tak pernah Dia ingkar janji. Kuasa-Mu sungguh tak terbatas, keajaiban-Mu tiada batas, kasih-Mu tak terselami. Aku kan besar, andalkan Tuhan dan mengandalkan-Mu, Yesus. Kejayaan-Mu tiada batas, kebesaran-Mu tiada batas. Sebab bagi-Mu Tuhan tiada yang mustahil, ku aman dalam-Mu. Tuhan tak pernah terlambat dan tak pernah terlalu cepat. Tuhan selalu tepat waktu, amin Tuhan. Dan tak pernah Dia ingkar janji. Sekali lagi katakan, Tuhan tak pernah terlambat dan tak pernah terlalu cepat. Tuhan selalu tepat waktu dan tak pernah Dia ingkar janji. Kuasa-Mu sungguh tak terbatas, keajaiban-Mu tiada batas, kasih-Mu tak terselami. Aku kan bersandar dan mengandalkan-Mu, Yesus. Kejayaan-Mu tiada batas, kebesaran-Mu tiada batas. Sebab bagi-Mu Tuhan tiada yang mustahil, ku aman dalam-Mu. Kuasa-Mu sungguh tak
dalammu. Sebab bagimu Tuhan tiada yang mustahil. Sebab bagimu Tuhan tiada yang mustahil. Sebab bagimu Tuhan tiada yang mustahil. Ku aman dalammu. Oh, ku aman dalammu. Ku aman dalammu. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kau bangkitkan iman kami Tuhan pagi hari ini. Biar saat kami nanti pulang Tuhan, iman itu terus ada di dalam hidup kami. Iman yang bulat terus Tuhan kami ingat dan kami tahu Engkau Tuhan yang selalu tepat waktu. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan memperkatakan setiap janji-Mu. Kami pun percaya inilah janji. Ya dan amin Tuhan. Kami akan menikmati segala yang Kau sediakan. Mari saudara kita bangkit berdiri. 2, 3. Deklarasi penuai. 1. Kami pasukan penuai dipenuhi roh Allah seperti ada tertulis di Yehezkiel 37 ayat kelima. Tulang-tulang kering dihidupkan kembali. Tuhan menghidupkan semua DNA ilahi untuk menyelesaikan tuaian. 2. Roh Tuhan memberikan excellent soul, menghabiskan semua kemalasan, kebodohan, kebebalan, kelambanan, keras kepala, kesombongan kami. Roh Tuhan memberikan hati dan roh yang baru. 3. Kami pasukan penuai sudah terbit surya kebenaran, disembuhkan dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. 4. Kami pasukan penuai siap dan tidak berlambat masuk masa hujan awal dan hujan akhir yang lebih besar, lebih kuat dan lebih dahsyat. 5. Kami angkat perjanjian Yoel, masa roh Allah dicurahkan tanpa batas ke atas semua manusia. 6. Kami selesaikan semua tuaian 5 miliar jiwa dan kekayaan 7.000 triliun. Kami menuai bersama Tuhan Yesus memegang sabit tajam. Kami gerakkan seluruh malaikat penuai, malaikat mujizat, malaikat kesembuhan, dan malaikat penyampai kabar baik. 7. Kami menguasai alam semesta dan menciptakannya dengan firman, menata sesuai dengan tatanan surgawi. Kami kuasai cuaca, musim, angin, gelombang di darat, laut, udara. 8. Tuhan menggerakkan raja-raja di bumi untuk mengerjakan dan mendukung keselamatan. Raja-raja mendukung dan membuka pintu penginjilan. 9. Bangkit ratusan juta penuai dengan gelora yang bersaut-sautan. Tuhan ampunya tuaian. Gereja menginjil menyerbu semua golongan, dari kelas atas sampai bawah. Semua golongan dan usia, semua mendengar berita Yesus Kristus Juru Selamat. 10. Setiap penuai berjalan dengan dunamos Tuhan, membawa cinta dan mujizat menembus kegelapan dunia. Bahkan mujizat yang belum pernah ada ke tempat pelacuran, di jalan-jalan, rumah sakit, pasar, sekolah. Bahkan Tuhan menjumpai dalam mimpi dan penglihatan. 11. Satu negeri diperanakan dalam satu hari. Indonesia dan negara-negara dilahirkan di serbu roh pertobatan, roh takut akan Tuhan. Kebenaran menyapu bersih dan orang-orang berteriak haus dan lapar akan kebenaran. 12. Bangkit dan menjadi terang. Terang sudah datang dan kemuliaan Tuhan terbit atas kami. Kami pergi menyampaikan kabar baik kepada para tawanan preman, pelacur, pecandu narkoba, orang sakit, orang miskin, artis, konglomerat, dan lain-lain. Penggenapan Yesaya 60,
kambing domba Kedar berhimpun dan domba Nebayot akan tersedia untuk ibadahmu menyemarakan rumah keagungan Tuhan. 13. Kami pasukan penuai, kekuatan kami adalah Tuhan sendiri. Kami menanti-nantikan Tuhan dan mendapat kekuatan baru. Kami tajam dan tepat dalam setiap buruan. Kami terbang meroket karena anugerah dan perkenanannya. Kami rindu dan menantikan diangkat di awan-awan bersama Dia. Amin, 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 amin. Deklarasi perlindungan di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kami perkatakan dengan iman. 1. Kami sekeluarga duduk dalam lindungan dan bermalam dalam naungan Tuhan yang Maha Kuasa. Bapa, amin. 2. Kami sekeluarga berkata kepada Tuhan, Engkaulah tempat perlindungan kami dan kubu pertahanan kami, Bapa kami yang kami percayai. Amin. 3. Kami sekeluarga sungguh percaya Tuhan yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang akan melepaskan kami sekeluarga dari jerat nangka burung, dari penyakit sampar yang busuk. Amin. 4. Kami sekeluarga percaya dengan kepaknya Tuhan akan melindungi kami sekeluarga. Di bawah sayapnya kami sekeluarga akan berlindung. Kesetiaan Tuhan Yesus Kristus ialah perisai dan pagar tembok. Amin. 5. Kami sekeluarga tak usah takut terhadap pedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang, terhadap malapetaka dan bencana yang Tuhan izinkan harus terjadi. Amin. Walau 1.000 orang rebah di sisi kami sekeluarga dan 10.000 di sebelah kanan kami sekeluarga, tetapi itu semua tidak akan menimpa kami sekeluarga. Amin. 6. Kami sekeluarga hanya menontonnya dengan mata kami sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Amin. 7. Sebab Tuhan ialah tempat perlindungan kami sekeluarga. Yang Maha Tinggi telah kami sekeluarga buat tempat perteduhan kami. Amin. 8. Kami sekeluarga percaya malapetaka dan bencana tsunami, banjir, gempa bumi tidak akan menimpa kami, dan tulah tidak akan mendekat kepada tempat kediaman kami dan rumah dan usaha kami sekeluarga. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepada kami sekeluarga untuk menjaga kami di segala jalan kami sekeluarga. Amin. 9. Kami sekeluarga percaya Tuhan akan mengirimkan malaikat-malaikat untuk menatang kami sekeluarga di atas tangannya, supaya kaki kami tidak terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kami langkai. Kami sekeluarga akan menginjak anak singa dan ular naga. Amin. 10. Sungguh hati kami sekeluarga melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan kami. Tuhan akan membentengi kami sekeluarga, sebab kami mengenal nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. 11. Kami sekeluarga percaya, bila kami berseru kepada Tuhan dengan segenap hati, maka Tuhan pasti akan menjawab. Tuhan akan menyertai kami di dalam kesesakan. Tuhan pasti akan meluputkan kami sekeluarga dan memuliakan kami sekeluarga. Amin. 12. Kami sekeluarga percaya dengan panjang umur Tuhan akan terus kenyangkan kami sekeluarga, dan Tuhan pasti perlihatkan kepada kami sekeluarga keselamatan daripada Tuhan selama-lamanya. Amin. Jadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin, amin, amin. Deklarasi tahun 2021 di dalam nama Bapa dan Putra Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam nama Tuhan Roh Kudus kami perkatakan. 1. Saya dan keluarga saya percaya bahwa tahun 2021 pengurapan minyak dan anggur berlaku dan menjadi milik keluarga kami, sehingga kami sehat jasmani dan rohani. Amin. 2. Saya dan keluarga saya percaya pengurapan keintiman berlaku dan menjadi milik keluarga kami. Amin. 3. Saya dan keluarga saya percaya sepanjang tahun 2021 Tuhan beri kemampuan untuk selalu melekat pada Tuhan Yesus Kristus. Amin. 4. Saya dan keluarga saya percaya Tuhan beri kemampuan sehingga pelita kami terus menyala. Amin. 5. Saya dan keluarga saya percaya Tuhan beri kemampuan untuk masuk dalam terobosan baik jasmani maupun rohani. Amin. 6. Saya dan keluarga saya percaya Tuhan beri kemampuan untuk hidup dalam pujian dan penyembahan. Amin. 7. Saya dan keluarga saya percaya Tuhan beri kemampuan untuk dapat mengerti dan memahami hati Bapa. Amin. 8. Saya dan keluarga saya percaya Tuhan beri kemampuan untuk tetap beriman sampai garis akhir.
Amin. 9, saya dan keluarga saya percaya Tuhan beri kemampuan untuk mencapai puncak destiny. Amin. 10, saya dan keluarga saya percaya bahwa kendaraan percepatan dan kemenangan yang Tuhan sediakan menjadi milik saya dan keluarga saya. Amin. 11, saya dan keluarga saya percaya tongkat otoritas berlaku buat saya dan keluarga saya. Amin. 12, saya dan keluarga saya percaya Tuhan beri kemampuan untuk mempunyai hati hina ini dan menjadi generasi terdahsyat. Amin, amin. Shalom semuanya. Ya. Hari ini saya akan sharing tentang iman yang berbuah. Saudara, berapa banyak dari kita sebagai orang Kristen, biasanya kita sudah berdoa, kita sudah menerima janji, tapi kita sulit untuk percaya sebelum jawaban doa itu datang. Benar nggak, saudara? Ya, saat kita menerima sebuah janji dan kita belum mengalami, kita tuh rasanya ini nih Tuhan nih ada apa enggak sih? Seringkali dalam perjalanan itu yang menggoyahkan, seringkali menggoyahkan iman kita. Nah, saudara, saya ada cerita sedikit. Waktu 2 hari yang lalu, ceritanya saya membeli barang-barang bahan bangunan di satu toko supermarket gitu. Dan akhirnya ternyata di toko itu sedang ada promo cashback. Promo cashback. Saya nggak tahu sebenarnya. Waktu itu saya beli, terus dikasih ngomong, "Oh Pak, ini sedang ada promo cashback." "Oh, ya udah, boleh dong langsung dipakai." "Oh, nggak bisa Pak. Cashbacknya nanti akan dipakai selama 3 hari, misalnya saya beli tanggal 24 gitu ya. 24. Promo bisa dipakai tanggal 25 sampai tanggal 28. Itu menurut keterangannya di sana. Sistem berkata seperti itu. Oke, berarti saya dapat ya. Berapa nilai cashbacknya? Ada 100.000, lumayan saudara. Terus harusnya tahu gitu. Ya udahlah, nantilah besok kalau ada keperluan apa lagi saya mau beli. Nah, sejalan dengan waktu, saya kan udah menerima janji saudara. Saya akan dapat 100.000, betul saudara? Tapi ada waktunya enggak? Tadi kita bernyanyi, Tuhan tak pernah terlambat. Enggak pernah terlalu cepat. Tuhan itu selalu tepat waktu. Nah, saudara, ceritanya kemarin saya perlu membeli bahan bangunan lagi. Waduh, saya ingat, saya mau ke sana deh, ada cashback. Saya dengan PD-nya saya datang, ya harganya 150.000 barangnya. Akhirnya saya tunjukkan kan, cashbacknya, saya mau tagih nih janjinya nih. Cashback 100.000 bisa dipakai. Jadi saya cuma bayar berapa harusnya? 50.000, ya kan? Dapat keringanan kan? Saya tunjukin, kasirnya ketik, loh kok nggak bisa ya? Diketik lagi, nggak bisa. Ternyata waktu yang sudah ditetapkan itu sudah lewat. Harusnya kemarin terakhir saya bisa menukarkan cashback. Tapi karena saya kelewatan 1 hari, saya nggak bisa mendapatkan cashback, saudara. Nah, sama Tuhan juga sama, saudara. Tuhan itu kalau punya janji, namanya orang berjanji, pasti ada kan syarat-syaratnya kan, pasti kan. Kita misalnya dapat janji, tahun ini kamu akan diberikan, misalnya kamu akan diberikan berkat, misalnya, atau kamu akan dibukakan usaha. Nah, kalau Tuhan berkata tahun ini, saudara harus benar-benar kejar itu sampai itu jadi kenyataan. Karena seringkali kita cuma terima janji, tapi setelah pulang dari tempat ini, saudara nggak pernah melakukan apa yang menjadi bagian kita. Kalau yang namanya, nanti kamu akan dapat usaha, berarti pulang dari tempat ini, kita harus mulai aktifkan radar kita nih. Dengan siapa kita bertemu orang, siapa tahu ada pintu-pintu yang dibukakan. Nah, itu kita harus responi. Karena kalau lewat waktunya, itu sudah beda lagi ceritanya, saudara. Seperti tadi saya nggak bisa menukarkan kupon cashback saya. Ya, saya mau ajak kita baca dulu dalam Markus 11 ayat 23 dan 24. Ini yang dikatakan dan syarat kalau kita percaya itu harusnya seperti ini. Ya, kita mau baca bareng-bareng ya. Markus 11 ayat 23 dan 24. Ayat 23.
Percayalah kepada Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika engkau berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, dan tidak ragu di dalam hatinya, melainkan percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Ayat 24. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Ayat 24 apa saudara? Percayalah, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerima loh. Ini kan namanya kan belum menerima, tapi kamu harus percaya bahwa kamu sudah menerima. Ini yang namanya iman saudara. Ini yang Tuhan mau. Di ayat 23 dikatakan apa? Kalau kamu mau mindahin gunung, kalau kamu percaya, kamu bisa. Gunung permasalahanmu seperti apa? Kalau kamu percaya ada janji Tuhan, dan itu apa? Ada janji Tuhan dan engkau percaya, engkau tidak meragukan Tuhan, percaya engkau sudah menerimanya, itu akan terjadi saudara. Syaratnya kamu harus percaya kamu sudah menerimanya. Ya. Saudara, karena akan sangat berbeda respon kita saat kita ini mempunyai sikap hati yang seolah-olah kita sudah menerima. Misalnya saudara, saya pernah dengar ini, Pak Petrus Agung pernah cerita seperti ini kalau nggak salah. Dia suatu hari dapat firman, kamu akan dikasih mobil. Nah, kamu akan dikasih mobil. Belum ada uangnya tapi. Belum ada uangnya. Tapi beliau percaya, aku sudah menerimanya. Aku pasti bisa beli mobil. Nah, caranya tanya ke salesnya beda nggak saudara? Beda. Kalau kita ragu-ragu, didatangin sales mobil nih, di mall nih, misalnya. Pak, silakan lihat. Oh, enggak. Pergi saudara. Ditanyain, Pak, silakan masuk loh. Silakan masuk. Ini mobil yang terbaru gitu. Oh, enggak, cuma lihat. Oh, bagus ya. Cuma dari jendela aja ngintip. Bagus ya. Oh, ya. Ya udah, terima kasih, Pak. Cuman lihat dari jauh. Bagus ya itu ya mobil ya. Bagus ya. Tapi kalau seolah-olah engkau sudah menerimanya, beda saudara. Beliau datang ke salesnya, Pak, ini tipe yang paling tinggi apa enggak? Tanyanya gitu saudara, beda. Oh, ini yang paling tinggi, paling terbaru, edisi terbaru Pak. Oh ya, oh oke. Dia buka pintunya, saya masuk ya. Oh, silakan Pak, silakan. Wah, ini salesnya udah langsung melayaninya beda, saudara. Ya, dan kita pun mempunyai, kalau orang punya iman, masuknya juga beda. Aduh, enak ya ternyata ya. Mobilnya kok ini kok kursinya bisa dinaikin, diturunin, kursinya bisa diangetin. Wah, enak banget ini. Kayaknya nanti kalau aku pergi sama keluargaku enak banget ini mobil. Oke. Tanyanya apa lagi? Ada diskonnya nggak Pak? Gitu. Padahal belum punya uangnya loh saudara. Tanyanya apa? Diskonnya ada nggak Pak? Tapi kalau orang yang dianya nggak percaya, kalau dia sudah menerima, pasti beda. Boro-boro nanyain diskon. Buat DP nanyanya, DP-nya berapa ya Pak ya? Bisa nggak DP-nya 1 juta saja gitu? Dicicil 50 tahun Pak gitu. Nah, kan beda saudara. Tapi kalau cash, diskonnya pasti lebih banyak kan Pak? Nah, itu adalah respon orang saat percaya dia sudah menerimanya. Walaupun uangnya udah ada belum? Belum ada. Saya punya teman kemarin lagi cerita-cerita tentang handphone. Ada handphone terbaru yang akan keluar dan dia cerita, oh ya, saya kebetulan dia punya seri sebelumnya. Saya waktu mau beli ini nih, handphone ini nih, ini kan handphone idaman saya ya, gitu. Ya ngomong, saya ini belum beli handphonenya, saya pertama kali beli apa kok? Casingnya. Saudara, langkah imannya beli apa? Beli casingnya dulu. Casingnya saya beli dulu loh. Tapi akhirnya dengan beli casing, saya bisa beli handphone ini.
Nah, saudara, itu adalah iman. Percaya bahwa kamu telah menerimanya. Kalau kita nggak percaya kita sudah menerimanya, ya itu kita tidak akan melihat dan menikmati janji Tuhan. Ya, ada 2 poin yang harus dilakukan. Pertama, supaya kita bisa menikmati iman yang berbuah ini, itu adalah yang pertama adalah jangan ragu. Ya, jangan ragu. Seringkali kita ragu. Ya, kita seringkali percayakan, kemarin kita udah dapat janji-janji, dapat firman, kita udah dapat jubah Yusuf, kita udah dapat berkat Isakar, kita sudah dapat berkat Sebulon. Sudah terima belum, saudara? Sudah menerima belum? Siapa yang belum? Siapa yang sudah? Ya, percaya, saudara. Tadi kan saya sudah ngomong, seolah-olah kamu sudah menerimanya. Walaupun saya tahu di sini ada yang belum menerima dan kebanyakan besar belum menerima. Tapi kalau ditanyain, sudah menerima belum? Saya sudah menerima. Seolah-olah itu sudah menerima. Ya, itu yang akan membangkitkan iman kita dan menggerakkan kuasa Tuhan dalam hidup kita. Yang ngasih janji kan malu, saudara. Masa Tuhan udah ngasih janji, kamu terima berkat sebulan. Ya, aku terima. Nanti yang panik Tuhan, saudara. Ya, kamu belum terima kok, kamu udah ngomong terima sih. Ya udah, ya kasih, kirimkan malaikat untuk membantu kalian. Benar? Seperti saat kemarin Ibu Nani mengumumkan tentang minyak. Ayo, siapa yang mau daftar? Loh, saudara, minyaknya baru sedikit. Ibu Nani sudah umumkan streaming. Yang mau daftar nanti akan dikirim. Itu minyak bukan minyak beli, saudara. Minyaknya datangnya suka-sukanya Tuhan. Tapi saat Ibu Nani seolah-olah percaya, dia sudah menampung itu, ada kilang minyak di belakang. Ngomong, ini kamu pasti akan terima. Yang dilakukan apa, saudara? Yang sibuk malaikat Tuhan. Nuangin minyak tiap hari, keluar banyak. Semuanya kebagian enggak? Kebagian. Ya, kecipratan, saudara, semuanya. Karena Ibu Nani meresponi seolah-olah telah menerimanya. Nah, seringkali kan kita akan ragu, saudara. Aduh, ini iya enggak sih? Aku masa bisa sih jadi pangkalan terima berkat dan menyalurkan berkat orang untuk usaha saya sendiri untuk memenuhi kebutuhan keluarga aja. Sayanya kadang on, kadang off ini gini. Ya, bisa enggak ini? Nah, kalau saudara ragu, caranya, saudara, saya kasih tahu caranya. Saudara jujur sama Tuhan. Loh, kok aneh sih? Itu kan nggak beriman. Loh, jujur, saudara. Bukan nggak beriman loh. Saudara harus doa. Tuhan, aku ini percaya, tapi tolong, aku ini secara daging aku ini nggak percaya. Ada nggak yang seperti itu? Ada, saudara. Kita lihat dalam Markus 9 ayat 24. Ini ada seorang ayah yang anaknya kerasukan setan. Nah, saat itu Tuhan mau menyembuhkan. Markus 9 ayat 24. Saudara tahu, ayahnya ini sebenarnya nggak percaya. Tapi dia berdoa seperti ini. Markus 9 ayat 24. Segera ayah anak itu berteriak, aku percaya. Saat Tuhan ngomong, aku akan sembuhkan. Aku percaya, tapi apa? Tolonglah aku yang tidak percaya ini. Loh, aneh kan? Aku percaya, tapi dia doanya apa? Tolonglah aku yang tidak percaya ini. Seringkali kita ragu, bisa nggak sih jubah Yusuf? Aduh, itu kayaknya bukan bagianku deh. Aku hidup di kota yang nggak terlalu besar. Itu mungkin bagian orang-orang yang konglomerat dan lain sebagainya. Enggak, saudara. Syaratnya cuma apa? Percaya. Kalau enggak percaya, ngaku. Tuhan, tolong aku. Aku ini enggak percaya. Tapi aku mau tetap percaya. Itu belajar seperti Abraham. Saat dia menerima janji Tuhan.
keturunanmu akan seperti pasir di laut, seperti bintang di langit. Abraham percaya nggak harusnya lihat kenyataan fisiknya? Nggak percaya. Umurnya sudah lanjut, istrinya sudah mati pucuk. Udah nggak mungkin. Tapi Abraham ngomong, aku percaya Tuhan. Dan kalimat kata percaya di situ, itu adalah kalimat iman yang ada saat ini. Itu adalah pertama kali keluar kata iman. Saat Abraham percaya, maka Tuhan memperhitungkan itu sebagai kebenaran. Jadi syaratnya kita harus percaya dulu, maka Tuhan akan memperhitungkan itu. Oke, kamu percaya, semua akan digenapi dalam hidupmu. Itu yang pertama, jangan ragu saudara. Yang kedua, ya, kalau saudara terima berkat, terima firman. Yang kedua, jangan bimbang. Jangan ragu, yang tadi, jangan bimbang, yang kedua. Kita mau baca dalam Yakobus 1 ayat 6 dan 7. Yakobus 1 ayat 6 dan 7. Ya, kita mau baca ya, bareng-bareng ya. 2, 3. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Next. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Kalau engkau bimbang, engkau ragu, mendingan apa? Ngaku itu tadi saudara. Jangan bimbang disimpan dalam hati. Kayaknya mah itu mah perkataan hamba Tuhan saja, bukan dari Tuhan. Grundel dalam hati saudara. Enggak ngomong, enggak meresponi, tapi ngomongin orang, malah ngomongin hamba Tuhan. Akhirnya apa? Orang yang bimbang tidak akan menerima sesuatu dari Tuhan. Kalau kamu ragu, kamu bimbang, mendingan kamu ngaku di hadapan Tuhan. Nanti Tuhan yang akan menjelaskan segala sesuatu. Rugi saudara, kita udah tanggung istilahnya. Ini udah putaran terakhir. Ya, setiap janji Tuhan, ayo responi. Percaya itu akan jadi daging. Tuhan tidak pernah terlambat. Dia selalu tepat waktu. Amin saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sesuatu bara api, saudara tahu bara api? Arang yang sudah dibakar. Ya. Arang yang sudah dibakar itu dia akan menyala, betul? Tapi kalau arang itu dibiarkan sendiri, lama-lama padam. Arang itu dikumpulkan dengan arang-arang yang belum terbakar, dia nggak kuat. Arangnya cuma satu, dikelilingi sama yang belum membara. Lama-lama juga mati. Tapi kalau arang ini dicampur dengan arang-arang yang sudah membara, tambah panas atau tambah mati? Ini namanya iman. Saya tambahi dengan apa yang Freddy sudah katakan, ya. Tidak boleh bimbang, harus percaya, harus ngaku sama Tuhan. Betul? Hal yang lain, kumpullah dengan orang-orang yang hatinya membara. Jangan kumpul dengan orang-orang yang selalu mempunyai pemikiran-pemikiran yang tidak mungkin. Itu sih gak mungkin, itu sih begini, biasanya seperti ini. Itu bara-bara yang mati, ngerti? Ya, bara-bara yang tidak membara, jauhi dengan pergaulan dengan orang-orang yang selalu jalan pikirannya tidak membara, tidak membangun.
Bergaulah dengan orang-orang yang selalu memberi support dan membangun. Misalnya begini, aduh aku ini lagi nggak enak loh, usahaku lagi gini. Ya memang, saat ini memang begitu. Apalagi nih lihat orang ini, dia orang ini di PHK, nih orang ini bangkrut, nih orang ini begini. Memang, ya itulah keadaan. Saudara tambah dibangun atau tambah jatuh dengan kamu mendengar itu? Hah? Tambah jatuh. Karena apa? Ketemu dengan orang-orang yang tidak membara. Ya. Tapi kalau engkau bertemu dengan orang yang hatinya membara, aku udah serasa takut lah. Kemarin dengerin gak khotbahnya? Ya, kalau enggak dengerin di YouTube. Itu sangat membangun. Ya, kita dibakar dan kita percaya. Apalagi pujiannya yang mengatakan Tuhan tidak pernah terlambat, Tuhan tidak pernah terlalu cepat. Percaya. Bangun gak kayak begitu? Amin. Kumpul dengan bara-bara api. Amin. Yuk mak, kita akan berdoa pada hari ini. Bapa, kami mengucap syukur untuk pujian dan penyembahan selama 1 jam. Kami mengucap syukur Tuhan untuk firman-Mu. Ampuni kami yang sering kali bimbang. Ampuni kami yang sering kali ragu-ragu. Ampuni kami yang sering kali tidak percaya. Saat ini Tuhan kami datang di hadapan-Mu. Temukan kami dengan orang-orang yang membara imannya. Dan lepaskan kami daripada lingkungan kami yang senantiasa berbicara yang menjatuhkan. Tuhan, kami tahu ini tahun P alif. Firman-Mu menjadi daging. Karena Engkau yang berjanji dan Engkau yang berbicara. Oleh karena itu buat kami tetap percaya bahwa yang berjanji adalah setia. Terima kasih Bapak untuk semua yang Kau berikan kepada kami pada pagi hari ini. Segala puji, hormat dan syukur kami naikkan di hadapan-Mu. Bapak, saat ini kami datang di hadapan-Mu. Apa yang bakal terjadi di hadapan kami tidak tahu. Tetapi banyak tanda-tanda yang menyatakan bahwa dengan adanya perubahan hawa saat ini akan terjadi sesuatu yang dinamakan musibah air Tuhan. Akan ada banjir, akan ada tsunami. Bapa, saat ini kami datang di hadapan-Mu. Kami mohon Tuhan, lepaskan kami dari semua malapetaka ini. Tetapi Bapa, jikalau semuanya harus terjadi, ini permohonan kami kepadamu. Buat minimal Tuhan, sampai tidak banyak yang menjadi korban. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang tinggal di daerah-daerah yang rawan. Engkau memperhatikan mereka Tuhan, supaya mereka diselamatkan. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Saat ini kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami tetap mau berdoa dan berdiri buat bangsa dan negara kami. Terlebih saat ini, hari ini adalah hari Sumpah Pemuda. Pada masa itu pemuda-pemuda bersumpah untuk tetap berdiri buat bangsa Indonesia. Dan saat ini kami mau mengatakan di hadapan-Mu, kami tetap mau berdoa buat bangsa dan negara kami. Kami bersyukur Tuhan, karena Engkau punya destiny yang luar biasa atas bangsa dan negara kami. Bangsa dan negara kami akan diberkati menjadi Indonesia maju, Indonesia diberkati dengan kelimpahan,
Indonesia dipulihkan ekonominya. Indonesia akan mengalami perkara-perkara yang luar biasa. Bahkan Indonesia akan menjadi lumbung pangan dunia. Kami percaya semua ini akan terjadi Tuhan. Semua hasil laut, semua hasil bumi, semua hasil tanah yang di dalam, kami percaya akan keluar semua dan akan dipakai Tuhan untuk kemakmuran negara kami, kemakmuran rakyat banyak Tuhan. Kami sangat percaya tidak ada kemiskinan lagi di bangsa kami. Terima kasih untuk kasih setiamu. Kami berdoa saat ini untuk Bapak Presiden kami. Kami minta di dalam namamu, topangan tanganmu yang kuat menopang akan Bapak Presiden kami. Kami berdoa, biarlah semua jajaran pemerintahan, mulai dari Wakil Presiden, para kabinet, para menteri, semua DPR, MPR, semuanya mendukung akan apa yang diperintahkan, apa yang akan diputuskan oleh pemerintah kami. Kami berdoa saat ini Tuhan, unity terjadi untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa saat ini Tuhan, biarlah semua investor yang membangun bangsa kami, investor yang membangun akan negara kami, ini yang akan terjadi. Semua investor, semua rencana yang bukan membangun bangsa ini, mau meruntuhkan bangsa ini, kami mohon kau singkirkan dari bangsa kami Tuhan. Kami minta di dalam namamu damai sejahteramu turun atas bangsa kami. Kami percaya waktunya tiba tsunami tidak akan melanda bangsa kami. Waktunya tiba Tuhan, semua corona lenyap daripada bumi Indonesia. Terima kasih untuk kasih setiamu. Engkau Bapa yang luar biasa. Kami percaya bahwa Mazmur 91 terjadi dan melindungi akan kami anak-anakmu dimanapun anak-anakmu berada. Bahwa Mazmur 91 terjadi dan menjadi milik kami. Perlindungan yang daripadamu akan terjadi buat kami yang mengandalkan akan Engkau. Terima kasih untuk semuanya dan kami sangat percaya berkat Isakar dan Sebulon akan menjadi milik kami. Kami akan berjalan dalam percepatan. Kami akan masuk dalam rencanamu yang mulia. Sampai semua rencanamu tidak ada yang gagal dalam hidup kami. Buat kami percaya Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita masuk dalam pengurapan. Dalam nama Tuhan Yesus, pengurapan 10 lapis terjadi atas hidup kami dan keluarga kami. Perlindungan yang daripadamu terjadi atas hidup kami. Buat mata kami adalah mata yang terus tertuju kepadamu Tuhan. Melihat apa yang Kau sedang kerjakan. Telinga kami saat ini kami olesi minyak. Dan kami percaya telinga kami punya kepekaan untuk mengerti apa yang saat ini Engkau mau. Kami boleh menangkapnya. Bibir mulut kami Tuhan beri roh ketajaman. Untuk kami boleh berbicara dengan kebenaran yang daripadamu. Hati kami melekat kepadamu. Lekatkan hati kami kepadamu Tuhan. Karena hanya kepadamu kami akan berbuah. Semua ketegar-tegukan kami, kebodohan kami, keraguan-raguan kami, ketidakpercayaan kami, kebimbangan kami dipatahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ini tangan kami Tuhan, biar tangan yang diberkati. Tangan yang siap menerima berkat hari ini. Siap memberikan apa yang Engkau ingin kami berikan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah pengurapan yang daripadamu turun atas tangan kami. Apa yang kami kerjakan hari ini berhasil. Tidak ada kegagalan. Dan apa yang kami terima akan terjadi perlipat kali gandaan. Terima kasih, kami percaya hari ini semua yang kami kerjakan menjadi berhasil.
Ini kaki kami persembahkan kepadamu. Biar kaki kami berjalan pada jalan yang sudah Engkau tentukan, mencapai destiny kami hari ini. Sampai semua rencanamu atas hidup kami tidak ada yang gagal. Kami pulang, kami sampai malam di rumah, istirahat, bertemu dengan keluarga, dan kami merasakan anugerah-Mu besar buat kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati saudara semua.